Assalamualaikum Sobat Serba Rasa, masuk di episode Bukit Tinggi dan hari ini kita jalan-jalan ke Lobang Jepang. Nah, di Lobang Jepang ini kita ada pemandu nih sama Bang Arif. Jadi kita lihat seperti apa sih sebetulnya Lobang Jepang ini. Yuk. Jadi untuk Lobang Jepang ini dibangun Jepang dulunya itu sebagai bunker pertahanan perang, Bang, untuk menghadapi Asia Pasifik. Dan juga untuk Lobang Jepang ini dibangun oleh Romusa atau pekerja paksa yang didatangkan dari daerah luar. Jadi untuk Lobang Jepang ini ada orang asli Sumatera. Jadi fungsinya untuk menjaga. Untuk Lobang Jepang di Indonesia ini terdapat 3, Kak. 2 lagi ada di Dago Pakar Bandung sama Biak Papua. Iya, satu ini ya. Ya, makanya untuk Romusa itu di rolling, Kak. Kalau kedapatan orang sini pun lagi ke daerah luar. Dan juga untuk denah yang kakak lihat sekarang, ini belum sepenuhnya selesai. Jadi masih dalam lubang itu masih dalam tahap inovasi ya, Bang. Jadi perencanaannya mau dibangun museum, mau dibangun kafe juga, mau dibangun ruang amunisi sama mini teaternya nanti. Mau dibangun di dalam juga kafenya nanti. Rencananya, Bang, cuman sekarang masih dalam tahap inovasi. Kalau untuk bangunan ini, Kak, untuk bangunan Lobang Jepang insya Allah kokoh karena dibangun dengan kedalaman 40 meter. Jadi untuk Lobang Jepang ini, Bang, ya, dibangun pada tahun 1942 dengan pengerjaan kurang lebih 2 tahun 8 bulan dengan total panjang 5,5 kilo, Bang. Yang dibuka buat wisata cuma 1,5 kilo, dikarenakan sisanya yang berkilo lagi masih belum aman dibuka buat umum, Bang. Karena ada tanahnya beberapa yang labil dan juga untuk ventilasi udaranya udah ditutup longsor. Tapi itu berarti masih berlubang ya, Bang Arif ya? Apa? Masih berlubang berarti yang lain-lainnya itu? Masih, Bang. Kalau ditelusuri penuh untuk bawah Bukit Tinggi ini masih banyak lubang Jepang, Bang, cuma banyak yang buntu. Makanya untuk orang membangun bangunan yang 2 tingkat, 3 tingkat tuh, Bang, minimal menggali fondasi ke bawah tuh 60 meter, Bang. Biar ketemu dulu. Biar takutnya nggak ketemu. Nanti kalau kurang dalam, Bang, ya, lubang Jepang nanti rumahnya ambruk ya. Kalau untuk semen ini udah direnovasi pada tahun 2004, Kak. Iya. Jadi tanah aslinya itu tanah cadas, tanah berbatu. Itu semakin kena air, semakin meresap, semakin kuat, Kak. Jadi untuk di sini insya Allah nggak ada air yang merembet. Soalnya dulu ini kuning-kuning ya. Iya, tanahnya kuning-kuning, Kak. Jadi untuk Lobang Jepang ini dibangun untuk sebagai bunker pertahanan perang, Kak, ya, untuk menghadapi Asia Pasifik. Makanya di sini ada 6 gudang senjatanya, ada 6 ruang amunisinya. Jadi seandainya ada perang di Asia Pasifik, mereka udah sedia senjata di sini. Dan juga untuk Romusa atau pekerja paksa yang bekerja di sini itu nggak ada orang asli Sumatera, mereka yang didatangkan dari daerah luar kayak Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Papua, Bang, ya. Dan juga kalau seandainya kedapatan orang sini bakal nyopor lagi ke daerah lain. Jadi fungsinya itu untuk menjaga kerahasiaannya, Bang, ya. Karena pada waktu itu masa Indonesia masih belum bersatu, jadi seandainya ada Romusa yang kabur tuh mereka ngasih informasi bakal susah nantinya, Bang. Jadi untuk lorong yang kita lewati sekarang, ini sebenarnya bukan pintu masuk, Bang. Karena udah disatukan sama taman panorama, udah dijadikan objek wisata, makanya dibuat pintu masuk di sini. Jadi dulunya ini pintu pengintai, Kakak, Bang, pintu pengintai, lorong pengintai, untuk mengintai pusat kota. Dan juga untuk pintu masuk yang kita lihat sekarang, itu dulunya cuma sebesar ban mobil, kurang lebih diameternya ada 50 cm. Jadi untuk lubang Jepang itu sifatnya kayak botol, Kak, Bang, ya. Untuk pintu masuk itu cuma sebesar ban mobil, jadi ke dalamnya udah besar. Jadi fungsinya untuk menjaga kerahasiaannya juga. Tapi dalamnya tetap sama ya? Tetap sama, Bang. Kalau untuk yang ini udah diperbesar, Bang, karena udah dijadikan objek wisata, Bang, ya. Jadi maksudnya berarti kalau yang pengintainya itu berarti dia harus naik 64 meter dulu ke atas sebesar. Kalau untuk pintu pengintai ini, Bang, ya, nggak terlalu sebesar ini dulunya. Jadi untuk ke atas tuh Jepang merayap, Bang, nggak menggunakan tangga kayak gini. Jadi mereka merayap menggunakan tali. Karena ini juga
Jadi untuk semennya ini rencananya untuk memperkokoh bangunannya nih bang. Makanya dikasih semen sama pemerintah. Nanti buat yang di dalam tuh masih ada beberapa lorong yang menggunakan tanah originalnya bang. Jadi kita bisa lihat dan juga bisa foto di sana nanti. Ini bangnya dari mana ya bang? Ah, kan baru. Kan baru bang. Iya. Dulu kesini tahun berapa ya? 2008 gitu. 2008 Kayaknya masih belum. Iya, udah banyak ini. Ini terakhir direnovasi tahun 2014 bang. Nah, cuman karena masih covid, jadi perencanaan yang mau dibikin kafe sama mini teater itu terhambat sampai sekarang bang. Jadi sekarang kita udah berada di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Jadi untuk sinyalnya sekarang udah nggak ada. Oke. Tapi ini masih penguatan ya bang? Iya bang. Kalau untuk yang ini tinggi sama lebarnya udah nggak ori lagi bang. Karena dari jadikan wisata dan juga untuk kiri kanannya itu untuk aliran listriknya bang. Makanya agak diperbesar dikit. Oh, di balik itu ada ini ya? Jadi dulunya tingginya pun nggak segini ini bang. Ini batasnya bang. Ini batasnya bang. Aslinya ya? Iya. Di ujung yang mentok, sisi sebelah kanan ini terdapat 6 ruang munisi. Jadi buat gudang senjata Jepang dulunya di sini bang. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk ruang munisi itu bentuk originalnya berbentuk trapesium bang, dengan total tinggi kurang lebih 1,5 meter. Kalau untuk ini ruang munisi yang kedua, fungsinya sama, tempat penyimpanan senjata dulunya. Cuman rencana kedepannya mau dibangun semacam mini teater atau bioskop kecil untuk pemutaran film dokumenter bang. Sini nantinya. Lalu juga untuk terali besi yang bang lihat sekarang ini dulunya nggak ada. Jadi untuk lubang Jepang tuh plong semuanya bang. Dan juga tuh tembus semuanya, terhubung semuanya. Kalau untuk lorong yang di sini, bang lihat cahaya di ujung sana, itu tembusnya langsung ke pinggang jurang bang. Dengan kedalaman ke bawah kurang lebih 40 meter langsung menuju sungai Batang Siano. Jadi rencana Jepang mungkin lorong ini mau menjadikan sebagai pintu emergensi ya bang. Kalau seandainya bunker pertahanan ini ketahuan, mereka bakal lari ke sini menggunakan tali dan juga akar-akar yang ada di sana bang. Itu berarti bukan jalan ya? Jalan Bukan di jalan, sana bang. ya? Di sana buntu. Oh, di sana buntu. Jadi buat ke sana kita nggak bisa lihat ke ujungnya. Dikarenakan di sana tuh banyak ular bang. Jadi untuk bagian lubang Jepang yang nggak dikasih lampu berarti nggak boleh masuk bang. Ini ruang munisi yang ketiga. Jadi untuk bekas-bekas senjata yang ditinggalkan di sini dulunya bang ya, sekarang udah dipindahkan ke ke museum yang di depan loket masuk tadi bang. Oh gitu ya. Seandainya bang penasaran boleh masuk ke sana, itu bayarnya paling uang kebersihan aja bang. Jadi rencananya senjata yang ditemukan di sini dulu mau dibalikan ke sini lagi bang, dan dijadikan museum senjata nantinya. Oh, dirapiin lagi ya? Ya dirapiin lagi dan di akuariumin bang. Ada kotak-kotak kaca yang kayak gini. Ada sebagian udah disiapin ya? Ya, masih terhenti renovasinya bang. Ininya masih asli ya? Ini nggak asli lagi kak? Yang ini? Nggak asli lagi, nggak. Oh, enggak. Jadi dulu Jepang nggak menggunakan besi kak. Jadi mereka kebanyakan menggunakan bambu. Dan juga untuk besi-besi yang ini kan rencananya mau dijadikan museum kak. Makanya udah dibakar sama besi. Segini ya bang Arif ya? Iya bang. Ini aslinya mak? Tinggi nih lah kurang lebih dulu bang. Tuh ini kan dirapiin lagi. Ya agak diperbesar lagi. Itu kan lebih sempit kan ya? Ya dulu agak lebih sempit dikit kak. Perasaan dulu kita juga udah tinggi. 2008an udah ditinggiin ya bang ya? Udah agak ditinggiin bang. Jadi kan awal pertama kali dijadikan objek wisata ini tahun 86 kan. Dan juga untuk pertama kalinya itu ditemukan banyak sisa tulang belulang di sini. 86 ya? Iya kak. Pertama dibongkarnya ya. Diberesin tulang belulangnya kapan? Sekitaran tahun itu kak. Oh, tahun itu juga Ya, ya? sebelum dibuka pada umum. Berarti kita kesini itu masih kecil. Masih kecil kan? Berarti kalau diberesin Tahun berapa? pendek. Nah, dan ini ruang fungsi yang terakhir. Jadi untuk semuanya terhubung kak ya. Kalau kita lewat ke sana nantinya bisa depan. Sama pas kesini tuh umur paling umur 5 tahun, 4 tahun, 5 Iya. tahun Jadi kan. Ini apa nih bang? Untuk ini dari sini nih
panjang sampai ujung sana itu ada 15 lorong apa. Jadi lorong abang lihat sekarang yang ini sama yang di sebelahnya itu adalah bekas ruang makan dari Romusa atau pekerja paksa. Dan sini ruang sidangnya bang. Jadi fungsi ruang sidang itu bang ya, karena untuk makan Romusa di sini tentara Jepang nggak sanggup nggak sanggup Ngasih makan. jadi mereka menculik para petani. Jadi fungsinya ruang sidang selain tempat meeting tentara Jepang juga untuk menyidang para petani yang habis mereka tangkap itu kak. Jadi fungsinya di sidang itu kalau kedapatan laki-laki bakal dioper lagi ke daerah lain untuk diajukan Romusa. Kalau kedapatan perempuan nanti bakal dibawa ke dapur dan dijadikan semacam penghibur atau geisha istilah Jepangnya. Dan juga untuk makan Romusa itu kakak bang ya, itu makannya cuma 1 kali sehari, jadi nggak sebanding tenaga yang dikeluarkan sama energi yang dikasih kak. Makanya di sini banyak Romusa yang mati itu kak. Jadi untuk Romusa yang bekerja di sini tuh hampir mencakup ribuan kak. Berarti kalau habis ngambil lagi dari Jawa atau dari Sulawesi kali? Iya bang. Ini barak militer atau tempat istirahatnya tentara Jepang. Terus kenapa ngambil dari Jawa? Kan tadi rahasianya itu. Ditukar orang sini juga Yang 15 lorong yang ini bang ya, 2 lorong buat ruang bekas ruang makan, 1 buat ruang sidang dan Tadi, sisanya itu barak militer. Yang lorong ini masih barak militer, 2 ini yang rencananya mau dijadikan kafe dan perpustakaan kecil bang. Itu masih perencanaan bang ya. Dan untuk warga di sini ada beberapa yang kurang setuju karena kalau dibikin kafe di sini nantinya sejarahnya bakal lambat laun bakal hilang kak. Makanya masih ini di sini bang. Obrol-obrolannya. Suasana juga jadi pasti beda. Iya beda kak. Kalau untuk mistik di sini kak ya, di mana-mana pun ada kak ya. Jadi itu tergantung kemauan kita. Nah kalau untuk lorong yang di ujung sana tuh bang, yang gelap di ujung sana, itu adalah pintu penghubung yang menghubungkan sisa dari panjang lubang Jepang tadi kak. Jadi buat ke sana itu ada 4 kilo lagi, itu bisa tembus ke Jam Gadang, Benteng Fort Detok sama Triarga. Berarti di bawahnya itu masih bolong juga tuh ya? Masih bang. Itulah hebat Jepang banyak untuk pertahanannya mereka. Mereka udah menyiapkan jalan ke titik-titik tertentu bang. Jadi seandainya mereka mau menyerang, pusat-pusatnya itu udah digali di bawahnya, jadi lebih mudah mereka menyerang. Kita lihat pintu pelarian kedua dulu bang. Jadi di ujung sana nanti bagus foto bang, soalnya tanahnya masih ori ya. Ini masih barak berarti ya? Ini masih barak bang. Yang sebelahnya itu penjara nanti. Jadi kita lihat di sini nantinya. Siap. Jadi ini tanah original dari lubang Jepang. Jadi ini yang dipahat sama orang kita dulu bang. Oh ini yang originalnya. Ya. Jadi untuk Romusa itu bang ya bekerja itu secara manual menggunakan pahat, linggis serta cangkul. Tapi ini tanah ya? Apa? Bukan batu ini kan? Tanah cadas kak. Tanah cadas. Sebenarnya untuk awal penggalian lubang Jepang ini yang digali mereka itu tebing bang. Lurus terus kan. Baru nyampe di bawah kota Bukit Tinggi bang. Dan juga untuk lubang Jepang nih akses yang mau menuju dunia luar atau yang mendekati pintu luar kak bang ya. Jepang bakal membangun sekat-sekat atau rongga-rongga kayak gini bang. Fungsinya buat apa nih? Jadi fungsinya ini selain buat pencahayaan, peletakan obor bang ya, berfungsi juga sebagai peredam suara. Jadi untuk suara dari dalam sudah dipecah gemanya sama sekat-sekat kayak gini bang. Jadi nggak nyampe keluar suaranya. Makanya untuk Romusa yang disiksa di sini itu nggak ada yang tahu bang. Saya masih lihat. Dulu di sini ada telepon koin tuh bang. Kalau bang masukin koin tuh keluar sejarah nanti. Oh iya. Dulunya bang sekarang nggak ada lagi. Itu sih. Jadi ini pintu pelarian kedua. Tembusnya tetap di pinggang jurang Arisiano dengan kedalaman ke bawah kurang lebih 50 meter kak. Jadi lebih dalam yang ini daripada yang tadi. Dan juga Jepang memfungsikan lorong ini untuk sebagai pintu pengintaian. Karena dari sini mereka bisa mengintai perkampungan Koto Kadang. Itu kampung dari Haji Agus Salim bang. Yang bang lihat atap-atap di sana. Karena untuk orang Koto Kadang kalau mau menjual hasil panennya itu bang, mereka bakal melewati replika tembok Cina atau Great Wall of Koto Kadang. Itu ya? Iya kak. Karena untuk jalan alternatif satu-satunya mempercepat ke pasar itu kayak cuman ini kak kalau untuk orang Koto Kadang. Karena kalau buat muter bakalan jauh. Itu lagi. Soalnya dulu transportasi cuma hewan kayak. Makanya kebanyakan tuh orang-orang bagian Ngara ini yang tangkap itu bang.
Jadi untuk Jepang tuh kalau menculik nggak meninggalkan jejak sedikit pun. Tahu-tahu hilang aja. Ya, mau sendal-sendal dibawanya ke dalam bang. Makanya rata-rata di pintu penyergapan tuh ada hutan dulunya di sana kak, dekat tikungan mau masuk ke Great Wall Kota Karang tuh kak. Ah jadi hutan di sana tuh dianggap orang dulu hutannya hutan angker kak. Karena orang hilang. Karena orang Ya orang hilang nggak ketemu. Bekas reruntuhan dari gempa tahun 2006 sampai 2009 kak ya. Yang copot di sini. Oh, tadinya udah begini. Nah, justru ini yang tuh. Tapi gara-gara gempa, hasil rendomnya copot. Iya kak. Tapi dia sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kak. Jadi itu kak rencana pemerintah kan mau memperkokoh bangunan dengan disemen. Nyatanya lebih kokoh bangunan aslinya kak. Kenapa nggak dikasih lampu ya di sini? Oh jadi untuk rumah Jepang tuh emang nggak sengaja nggak terlalu terang kak ya. Biar masih ada sensasi goanya kak. Iya, iya. Kamu sensasi lagi yang di itu, yang di Bandung sensasinya. Enggak lah, kita mau belum udah gue potong. Makasih. Nah, ini penjaranya. Jadi kalau untuk tanah yang bagian sini bang ya, itu mengandung nikel, tembaga serta pasir kuarsa. Ini ya? Iya. Kan ini Itu yang aku- kakak abang lihat ada yang kilat-kilat itu adalah pasir kuarsa Kak. Untuk bahan pembuatan kaca. Oh ini ya, ini. Iya. Itu di atas. Ya, nih. Tapi ini nggak boleh ditambang ya? Dan ada beberapa mengandung emas sedikit-sedikit bang. Tapi kalau di Bukit Tinggi ini nggak ada tambangnya. Nggak ada bang. Bayangin kalau ditambang Kalau habis. sebenarnya bang ya, untuk lubang Jepang ini kan bahaya sebenarnya. Yes. Lambat laun kalau dibangunnya nggak kedalaman 40 meter nih pasti ambruk Bukit Tinggi bang. Ini makanya nggak ada tambang di sini bang. Yang ada tambang cuma pengambilan pasir di Garesiano. Makanya untuk Garesiano sekarang sungainya udah susut kak. Iya, banyak kan. Oh iya kan. Gara-gara pengambilan pasir. Jadi dulunya sungainya itu kak ya, yang bagian jembatan di bawah itu dulunya setinggi ini kak. Yang dekat Tialado Mudo itu? Ah ya, sesudah itu kan ada jembatan Oh juga. iya iya. Ah yang di bawah itu tinggi ini dulu kak. Karena saya kecil-kecil sering main dengar ya. Yang Sekarang udah sini bang. yang sebelah kanan berarti ya, yang ada sungainya itu kan? Iya. Ada jembatan yang Ah jadi di penjara kita penjara dulu bang ya. Jadi ini ya bang, kalau abang lihat sekarang udah ditutup. Dikarenakan yang tadi saya ceritakan pada awal tahun 1986 banyak ditemukan bekas tulang belulang di sini. Jadi sini sempat dijadikan kuburan massal dulunya. Cuman sekarang udah dipindahkan kayak. Jadi sengaja masih ditutup pemerintah karena kita nggak bakal akses di sini nantinya. Jadi bagi rumus saya nggak sanggup bekerja itu bakal dipenjara di sini kayak. Dibiarkan nggak sekarang, nggak dikasih makan. Jadi kalau udah sekarangnya nanti dibawa ke dapur kak. Jadi dikasih nama dapur tuh agar lebih memudahkan bawa tawanan ke dalam nantinya. Jadi mereka pikir sampai sini buat masak atau buat makan kan kak. Nyatanya sampai di sini dieksekusi. Jadi bangunan yang kakak lihat sekarang ini udah renovasi ulang. Jadi rencananya buat ngilangin bau-bau amisnya kak. Jadi dulunya Jepang banyak kan menggunakan bambu. Jadi ini tempat eksekusinya. Jadi untuk eksekusi rumus saya itu menggunakan dua cara ya, dengan cara dipancung dan ditembak mati. Jadi habis dieksekusinya di sini itu dimutilasi dulu. Jadi fungsinya dimutilasi itu kak nggak agar lebih mudah pembuangan mayatnya nanti. Banyak situ ya. Kalau utuh takutnya numpuk. Jadi ini lubang pembuangan mayatnya. Itu kalau abang lihat ke dalam itu tinggi bang ya, kurang lebih ada 1,5 meter. Cuman sekarang untuk pintu masuknya sengaja diperkecil ya bang. Oh iya iya. Dalamnya itu tinggi. Oh tadinya itu gede ya? Gede kak. Jadi Kenapa kecil kan? takutnya ada pengunjung yang iseng-iseng kak. Oh. Masuk situ. Kan untuk di sini nggak selalu bawa pemandu Itu kan. nembus Iya. yang ke Kalau untuk lubang pembuang mayatnya agak landai kak seluncuran bang ya. Itu tembus langsung ke pinggan jurang langsung menuju sungai kak. Jadi para mayat yang dieksekusi di sini tuh nggak ada yang numpuk, melainkan hanya terbawa arus semuanya. Tapi sungainya yang di jurang ya, bukan yang di pinggir jalan ya? Iya yang di Ngarai tadi bang. Oh iya, tetap ke sana ya, Iya. bukan. Kalau jalan kan berarti sebelah sana ya? Iya. Jadi untuk sungai dulu udah dalam harusnya deras kak. Wow. Sekarang kan udah pengambilan pasir, udah ada angkal sekarang. Kalau untuk di sini adalah pintu pengintaian, bang lihat dari sini ada cahaya bang ya. Itu tembusnya langsung ke atas tebing ini. Jadi dari sini Jepang lebih leluasa untuk mengintai musuh dan juga untuk mengintai perkampungan sekitar. Karena bagian sini kurang lebih total tinggi tebingnya ada 120 meter kak. Jadi dari sini lebih leluasa melihat perkampungan sekitar. Jadi habis diintai para petani tadi di sini,
sama yang di sana juga kak. Nanti mereka di lorong penyergapan. Disergapnya di sana nanti. Jadi di sini buat pengintaian aja kak. Pokoknya mau buat momen di sini, mau foto boleh? Foto Dit. Itu untuk bekas-bekasnya itu nggak ada yang tahu tersisa. kemana hasil buangannya bang ya. Dan itu pun kalau dibuang ke sungai rasanya bang ya, lambat laun pasti bakal numpuk nantinya. Karena untuk total panjang 5,5 kilo, setidaknya kan bisa bangun sebuah bukit kecil kak. Cuma nyatanya sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu kemana hasil buangan tanah dari Lubang Jepang ini kak. Kalau ini kira-kira gitu kemana? Ada nggak? Apa sih? Kalau kira-kira kalau menurut pandangan saya kak ya, itu beberapa tanah di sini ada yang diolah mereka sebagian, dan sebagian lagi ada yang dibuang juga kak. Cuman tempat pembuangannya entah kemana kak. Yang Atau mungkin dibingungkan. ada yang lain gitu? Ruangan lain yang belum kelihatan? Mungkin Ada kak, nggak? karena untuk Lubang Jepang ini kan Panjang ya. belum ditelusuri penuh semuanya kak. Dari tahun pertama ditemukan sampai sekarang. Ada beberapa bagian yang udah buntu kak, makanya nggak bisa ditelusuri penuh. Jadi orang kan untuk pencarian dari Lubang Jepang ini rata-rata pribumi di sini bang, orang-orang sini yang menelusuri. Makanya untuk risikonya itu nggak ada yang berani kak. Nah di sini yang saya bilang itu penyergapan. Jadi untuk ke ujungnya itu kurang lebih 10 meter ke depannya tembus langsung ke jalan raya sekarang Nah, bang. itu jalan raya. Ya, pada Ke dahulu. jalan sebelum belokan itu ya? Ya, Yang diperlebar itu loh. kita lurus ke depan dikit, ketemu belokan nih kak. Belokannya tajam Iya. itu kan? Makanya di sana kan hutan belantara dulunya kak. Makanya yang saya bilang tadi, di sana rata-rata orang-orang dulu tuh nyebut di sana tuh tanah angker kak. Karena orang hilang di situ. Karena orang hilang di sana. Jadi udah mitos-mitosnya udah sampai ke sekarang nggak. Jadi kebanyakan orang-orang yang nggak tahu juga menganggap hutan di sana tuh hutan angker kak. Tikungan di sana tuh tikungan angker. Karena ada beberapa juga yang kejadian nggak. Kita lanjut. Jadi kita keluarnya lewat di bawah atau mau balik lagi bang? Balik lagi mau ke bawah? Kalau di bawah plusnya kak, kita naik tangga nanti, tangganya banyak yang di bawah daripada yang di atas. Cuman nggak terlalu curam kak. Kalau kita lewat di sini nantinya kita satu kali jalan nikmati semua objek wisata yang ada di sini. Jadi kita sambil nikmati pemandangan Ngaresiano nanti. Ya udah, Lewat bawah. boleh. Yakin? Ada tukang ojek kan ya? Ada, Kak. Kalau nggak kuat, wah kuat lah ini. Kuat kakak, yakin kuat. Ya kita jalannya nanti santai-santai aja bang. Kalau capek kita istirahat dulu. Ini berapa menit lagi kalau ke sana? Ke atas sana kak, Ke apa sih? ke pintu keluar. Iya, pintu keluar. Kurang lebih 5 menit. Oh, 5 menit. menit. Kita mau menuju pintu keluar sekarang lagi kak. Oh. Nanti nyampe di atas itu ada menara pandang. Sekalian kita nyampenya di pasar souvenir nanti kak, belakang Taman Panorama. Jadi seandainya kakak mau cari oleh-oleh, kalau untuk harga di sini bang ya, itu lebih miring daripada yang di pasar atas. Iya sih. Karena untuk toko di sini tuh mereka nggak mahal bayar tokonya kak, karena udah dibantu sama pemerintah. Subsidi ya. Iya. Jangan daripada kakak cari-cari baju jam kadangnya di pasar atas kan, itu udah masuk harga toko kak. Tapi kalau di Bukit sih emang uniknya gitu, harganya malah nggak kayak di tempat wisata lain. Tempat Kalau lain pasar atas itu pasar wisata ya? Iya pasar Jadi, wisata kak. harganya Kalau kecil. dia pasar atas, pasar lereng sama pasar bawah kak. Kalau pasar Bawah yang mana? pasar bawah yang di bawah pasar atas juga. Cuman pasar bawah sekarang masih becek bang. Jadi pasar tradisional yang pasar bawah kak. Kalau yang di pasar lereng kuliner kak. Kayak nasi kapau, kayak cendol, banyak lah kulinernya di sana. Kalau untuk yang di ujung sana apa ya? Itu pintu hubung yang kedua. Itu tembusnya tetap ke jalan raya. Kayak pintu pengintaian tadi, kita lewatnya ke sini. Jadi ini pintu keluar kita. Jadi ini dinamakan juga pintu utama dulunya bang. Karena untuk akses keluar masuk Jepang menggunakan pintu ini. Dan juga untuk pintu-pintu yang lain itu cuma satu fungsi ya bang. Dan juga untuk awal penggalian lubang Jepang dulunya berada di sini. Di sini awal penggaliannya kayak.
Tapi orang ini nggak bawa kendaraan ya? Apa? Orang Jepang ini nggak bawa kendaraan ya? Enggak. Nggak, maksudnya kan militer kita harusnya bawa kendaraan apa gitu. Nggak ada bekasnya ya, kayak jeep atau apa gitu. Enggak, Jepang di sini sangat merahasiakan keberadaannya bang. Biar benar-benar nggak ketahuan kan? Iya. Kalau lebih nggak apa-apa, bawa aja pulang kan. Ini satunya kurang kan, kalau lebih nggak apa-apa. Tapi aja nggak apa-apa, kita dapat Jadi kalau kakak abang mau wisata alam ya, saya rekomendasiin ada Puncak Kabun nama daerahnya. Di Pinggang Singgalang kak. Puncak Kabun. Iya. Berapa lama dari sini? Dari sini kurang lebih 45 menitan lah kak. Biarin dulu. Biarin dulu. Apa? Biarin dulu. Biarin. Cuman plusnya kak, pemandangan itu dari Pinggang Gunung Singgalang itu kelihatan Bukit Tinggi full sama Ngarai sama full. Oke, Sobat Serba Resah, itu aja dulu jalan-jalan di Lubang Jepang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan video-video terbaru. Jumpa lagi di seri Sumatera Barat berikutnya. Dadah!